sama-sama menyimak materi, mari kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, ya dipersilakan. Ya, boleh di-share screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa sama-sama ya duduk yang disebutkan oleh Rasulullah, hayya nu'min billah sa'ah. Mari kita duduk 1 jam saja ya, mengingat Allah, meningkatkan iman ya, membekali diri kita dengan ilmu ya, tentunya dengan ilmu iman. Dan alhamdulillah pada hari ini kajian kita tentang pelajaran dari Isra Mi'raj ya, yang merupakan perjalanan mulia ya, karena dengan perjalanan inilah ya eksistensi kita sebagai seorang yang beriman itu nampak gitu, karena yang membedakan antara orang yang beriman dengan tidak beriman itu karena sholatnya gitu ya. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini memang identik dengan pensyariatan sholat 5 waktu ya. Baik Mbak, next ya. Kenapa kita mengkaji ini? Karena memang ini pas ya di bulan Rajab ya momennya. Dan peristiwa ini peristiwa yang mungkin kalau dilihat secara rasional itu enggak rasional gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara tentang alamul ghaib ya, makanya dalam surat Al-Baqarah kan Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib gitu ya. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang percaya kepada hal yang gaib ya. Di antaranya ya percaya kepada Allah, kita nggak bisa melihat Allah gitu ya. Nah, itulah hal yang gaib. Kita percaya dengan surga neraka, itu hal yang gaib. Beriman ya dengan adanya malaikat, itu hal yang gaib, nggak bisa kita lihat ya. Ya sama juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj gitu ya. Makanya dikatakan ini keajaiban kedua setelah peristiwa wahyu turunnya Al-Qur'an ya. Itu pun yang pada saat itu Rasulullah ketika Jibril datang kemudian gemetar gitu ya. Itu satu hal yang ajaib sekali ya, dan artinya sampai membuat Rasulullah itu takut pada waktu itu gitu ya. Makanya di sini dikatakan bahwa ini keajaiban kedua setelah peristiwa turunnya Al-Qur'an ya, peristiwa wahyu Al-Qur'an. Makanya momen Isra Mi'raj ini nggak bisa kita lupakan gitu ya. Karena ini adalah peristiwa yang sangat penting dan ini menjadi bagian dari syariat kita, syiar kita gitu ya. Nah, di sini sedikit saya ingin jelaskan. Saya kan teman-teman sudah dengar semua lah kalau Isra Mi'raj itu apa gitu ya. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ya ke Masjidil Aqsa ya di Yerusalem. Jadi kalau teman-teman ya ke Masjidil Aqsa yang di Yerusalem di Palestina ya, itu adalah memang Allah titipkan untuk kita umat Islam gitu ya. Coba bayangin kalau nggak ada surat Al-Isra ini ya, dengan posisi umat Islam yang di sana sedang dizolimi, itu saya yakin ya mungkin udah nggak ada perhatian gitu ya. Tapi di sini Allah titipkan di surat Al-Isra ini ya, ini Allah nitip nih Masjidil Aqsa ini yang harus dijaga gitu ya. Dan kemudian setelah Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa ya, kemudian di sana Allah memperjalankan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Sampai setelah itu, setelah langit ke-7, di atasnya lagi ada namanya
Sidratul Muntaha. Ini udah paling akhir Sidratul Muntaha. Jadi setelah Sidratul Muntaha itu udah bagian yang tidak bisa dicapai oleh siapapun, gitu ya. Gitu. Nah, kalau peristiwanya ya, kenapa kok ditetapkan 27 Rajab? Memang banyak riwayat menyebutkan 27 Rajab ya, malam 27 Rajab. Dan itu terjadi pada tahun terakhir kenabian di Mekah gitu ya, karena Rasulullah kan di Mekah 11 tahun, dan ini tahun ke-10 kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini ya, ketika diceritakan orang-orang kafir nggak ada yang percaya gitu ya. Dan bahkan ya sepupunya Rasulullah ya, yang ketika pertama kali diceritakan oleh Rasulullah ya, Ummu Hani, beliau mengatakan udah jangan cerita ke orang-orang, orang nggak mungkin percaya gitu ya. Tapi ya memang ini harus diceritakan gitu ya, karena di dalam Isra Mi'raj itu ada perintah sholat gitu ya. Next Mbak, coba. Nah ya, ini ayatnya ya. Jadi kalau bicara tentang Isra itu di surat Al-Isra ayat 1, Mi'raj itu ada di surat An-Najm ayat 13 sampai 18 ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini sangat jelas gitu ya. Nyebutnya dengan kalimat Masjidil Aqsa gitu ya. Jadi memang Allah titip ya kalimat Masjidil Aqsa ini di dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadi satu hal yang nggak bisa kita remehkan ya, tetap harus menjadi perhatian kita tentang Masjidil Aqsa dan saudara-saudara kita yang di Palestina gitu ya. Nah, kenapa kok di sini Allah menyebutnya dengan Subhanalladzi, Maha Suci. Ini kan alladzi ini ya, yang memperjalankan ini adalah Allah ya. Subhanallah ya, di sini Maha Suci Allah yang memperjalankan seorang hambanya lailan, hanya satu malam. Makanya orang kafir nggak percaya gitu ya. Hanya satu malam perjalanan itu semua terjadi gitu ya. Dan kenapa kok di sini kalimatnya bi'abdihi? Kenapa nggak menyebut birasulihi? Karena kan Rasulullah yang diperjalankan. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa ya, kepribadian Rasulullah SAW adalah puncak kehambaan yang totalitas. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat ya, contoh aja kalau teman-teman buka surat Al-Isra ya. Contoh aja di surat Al-Isra itu di ayat ketiganya ada juga menyebut abdan syakura, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan syakura. Jadi kalau Allah menyebut kalimat abd ya, hamba, itu identik dengan satu penghambaan, totalitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di situ Allah mengakui dia itu sebagai hambanya. Makanya ketika orang keluar dari kehambaannya, kalau manusia tidak menyembah Allah dengan totalitas, itu bukan hamba Allah. Allah menyebutnya kal an'am. Mereka yang nggak menyembah Allah itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat dari binatang itu sendiri, gitu ya. Tapi ketika Allah menyebutnya abdun ya dalam Al-Qur'an, itu pasti ya kalimatnya selalu positif tentang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebut ya seorang nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penghambaannya begitu total ya, diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini ya memang di sini Allah sebutkan alladzi barakna haulahu. Di sekitarnya ini memang Allah berikan keberkahan. Ya. Kalau teman-teman nemuin kurma yang besar-besar yang itu diisukan apa kurmanya Yahudi gitu ya, kurmanya Israel ya, itu sebenarnya memang keberkahan yang Allah sudah kasih di situ. Ya, tumbuh-tumbuhan semuanya itu adalah keberkahan yang memang Allah janjikan.
linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Di dalam perjalanan Isra ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya gitu ya. Nanti Allah akan pertemukan Rasulullah dengan para nabi yang lain. Ya, Allah akan perlihatkan surga dan neraka ya. Dan inilah ya ayat tentang Isra dan tentang Mi'raj di surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh Allah Rasulullah SAW melihatnya, ini di sini adalah Jibril. Rasulullah melihat Jibril ya, yang kedua kali. Gitu. Karena kalau yang pertama ketika Jibril memperlihatkan bentuk aslinya itu ketika menurunkan wahyu. Ya. Yang pertama. Yang selanjutnya Jibril nggak pernah memperlihatkan bentuk aslinya kecuali yang pas Mi'raj ini yang wahyu kemarin yang pertama dengan yang Inda Sidratil Muntaha. Posisinya di mana? Di Sidratil Muntaha. Jadi nanti kisahnya ketika Jibril datang ke Mekah kemudian mengajak Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu belum bentuknya yang asli. Tapi pas udah sampai puncak Sidratil Muntaha, disitulah ya Jibril itu menunjukkan bentuk aslinya. Di Sidratul Muntaha ini adalah indaha jannatul ma'wa. Disitulah ada surga. Ya. Jadi Sidratul Muntaha ini adalah sebuah pohon besar sekali yang daun-daunnya itu seperti kuping gajah besar-besar yang di bawahnya itu mengalir sungai. Itulah ya surga al-ma'wa gitu ya. Idyaksha sidrata ma yagsha. Dan sidroh itu diliputi entah dengan apa kata Rasulullah. Ya, Rasulullah itu nggak bisa melihat kayak misalnya kalau orang bertamu, ya, kalau dia sopan nggak berani ngintip lihat kiri kanan atas bawah nggak, gitu ya. Benar-benar ketika memang bertamu dia langsung duduk dan langsung bersimpuh, nggak bisa melihat kiri kanan belok belakang apa sebenarnya dia nggak lihat. Jadi kata Rasulullah, ada sesuatu yang meliputinya seakan-akan ada burung-burung yang menempel di pohonan, terus ada cahaya di sana gitu. Rasulullah hanya bisa melihat apa yang dia bisa pandang di depannya aja, nggak bisa kiri kanan. Di sini sebutkan mazaghal basar wa ma tagha, nggak nengok kiri, nggak nengok kanan, nggak jelalatan sana sini. Ya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Disitulah ya Rasulullah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan-ciptaannya. Next, Mbak. Ya. Jadi dalam kisah Isra Mi'raj ini sebenarnya ada kisah yang menyertainya, ya. Pertama, ya, pas di tahun itu ya adalah tahun kesedihan Rasulullah, Amul Huzn. Meninggalnya istri Rasulullah, Ibunda Khadijah, kemudian meninggalnya Abu Thalib, ya, kemudian di situ para kafir Quraisy begitu dahsyat gitu ya kezalimannya gitu. Rasulullah itu seakan kayak hilang segalanya gitu ya, yang mendukung dia untuk berdakwah itu hilang gitu ya. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah ya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah sekaligus bertemu dengan para nabi gitu ya. Karena dalam pertemuan dengan para nabi, Rasulullah meyakini bahwa semua para nabi itu menjalani apa yang dia sekarang jalani. Artinya berat dalam berdakwah itu sama-sama pernah dihadapi oleh para nabi yang lain. Gitu. Disitulah kekuatan jiwa Rasulullah dalam semangat berdakwah setelah itu. Ya, artinya ya Khadijah adalah manusia, Abu Thalib adalah manusia gitu ya. Jadi yang menguatkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperjalankan Isra Mi'raj ini agar Rasulullah tambah semangat, tambah kuat gitu ya dalam satu perjalanan dakwah ini. Dan kemudian ya di sini ya dalam peristiwa itu ketika orang-orang kafir nggak ada yang percaya ya, bahkan kata sepupunya, kamu nggak usah cerita sama yang lain, jangan cerita, nggak bakal percaya mereka sama kamu gitu ya. Tapi memang harus diceritakan gitu loh peristiwa Isra Mi'raj ini, sehingga ketika orang-orang kafir nggak ada satupun yang percaya karena menurut mereka itu adalah tidak rasional gitu ya, tapi sahabat Abu Bakar langsung percaya
Itu langsung percaya. Makanya dikatakan dia Abu Bakar As-Siddiq, ya. Orang yang langsung percaya, yang sangat percaya kepada Rasulullah SAW. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah yang tadi saya katakan bahwa yang terpenting dalam tema di dalam Isra Mi'raj ini adalah perintah sholat 5 waktu. Ini merupakan hadiah ya buat kita semua, karena tanpa sholat kita kapan komunikasi dengan Allah? Ya, karena gini, kalau kita lihat ibadah-ibadah yang lain, itu kita masih bisa bicara, kayak kita misalnya umroh ya, labbaik Allahumma, masih ngobrol kiri kanan gitu. Yang penting pantangan-pantangannya tidak dilakukan gitu ya. Kemudian mau berzakat ya biasa aja gitu ya, ngasih gitu ya, bersedekah ngasih gitu ya. Puasa masih bisa ngobrol, tapi ketika sholat gitu ya, itulah saatnya kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa ya dalam minimal ya 5 kali sehari gitu ya. Next Mbak. Ya, kemudian kisah Isra Mi'raj ya, dalam tadi ayat Al-Qur'an ya, ada 2 ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'rajnya. Nah, sekarang kita akan melihat hadis-hadisnya. Next, Mbak. Ya. Kita lihat hadis-hadisnya. Nah, ini teman-teman sekalian, mohon maaf. Ini memang tadi saya ambil dulu nasnya gitu ya. Dan kemudian nanti insya Allah saya terjemahkan di setelahnya, barusan saya terjemahkan. Nah, ini hadis-hadis ya, karena ada saking banyak orang-orang kafir yang nggak percaya dengan kejadian itu, dan di sini banyak sekali riwayatnya yang menjelaskan ya bahwa Rasulullah SAW benar-benar diperjalankan Allah baik ruh dan tubuhnya. Karena ada perselisihan juga, dia mengatakan bahwa itu hanya ruhnya aja gitu. Kan Rasulullah itu antara sadar nggak sadar lagi tidur gitu ya, Jibril datang enggak. Jadi memang benar-benar datang malaikat Jibril dan mengajaknya langsung. Nah, di sini sebenarnya banyak ya, tapi saya ambil hanya satu riwayat yang paling mudah ya bisa saya jelaskan. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwa utitu bil buraq. Aku didatangkan dengan buraq ya, kendaraan. Ini kendaraan warnanya putih, dia itu lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari kuda gitu ya. Dan apa ya? Dia punya sayap. Sayapnya indah banget ya. Sampai lebar gitu ya, sampai ketika dia mengepakkan itu bisa menutupi apa ya, sinar dari matahari itu, artinya sinar langit itu ketutup gitu ya. Faraqibtu fasara bi hatta ataitu Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah naik kendaraan itu terus sampai ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Sampai sana farabattud dabah, Rasulullah mengikatnya di tempat yang para nabi juga mengikatnya. Jadi memang ini buraq ini adalah kendaraan yang memang Allah persiapkan untuk para nabi. Pernah kan dengar kisah Nabi Ibrahim yang Allah suruh dari Palestina suruh pindah ke Mekah gitu ya untuk naruh Siti Hajar. Enggak pakai apa kalau bukan pakai buraq. Jadi Rasulullah Ibrahim juga pakai buraq. Jadi para nabi pakai buraq. Nah, kemudian pas sampai sana Rasulullah sholat 2 rakaat, kemudian keluar gitu ya. Nah, pada saat itu Jibril datang dengan satu minuman khamr ya, yang memabukkan, satu minuman lagi susu. Maka Rasulullah disuruh pilih dan Rasulullah memilih susu. Ketika Rasulullah memilih susu, kata Jibril, asabtal fitrah, kamu telah memilih yang suci gitu ya. Udah selesai kisahnya itu. Kalau di riwayat lain ada lagi kisahnya Rasulullah tuh dibelah dulu dadanya, ya, dibersihkan dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan sesuatu dari emas gitu ya, artinya itu pengganti dari hatinya gitu ya, yang ada itu diganti dengan emas. Itu ada lagi kisahnya, lebih panjang dari ini, ya. Banyak ya kisah-kisah kejadian malam Isra itu. Nah, kemudian setelah semuanya itu selesai, Jibril ya, malaikat Jibril mengajak terbang ya ke langit dunia. Saya mengatakan di sini langit pertama. Sampai di sana dibuka pintu. Rasulullah minta dibukain pintu, kemudian yang penjaga pintu mengatakan, "Man anta? Kamu siapa?" "Saya Jibril." "Dan siapa bersama kamu?" "Muhammad." "Ini Muhammad sudah
diperintahkan datang? Iya, gitu ya. Akhirnya dibukakan pintu, sampai di sana bertemulah dengan Nabi Adam. Ya, bertemu ya, kemudian mendoakan dan saling mendoakan. Ya. Kemudian setelah itu langsung ke langit kedua. Ya, kejadian seperti tadi, minta dibukakan, kemudian penjaganya bertanya siapa kamu, ya, kemudian siapa yang bersama kamu, gitu ya. Nah, kemudian pas dibuka, di sana Rasulullah bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Seperti biasa ya, ditarhib, disambut, didoakan dan seperti itu. Kemudian di langit yang ketiga, di langit yang ketiga juga sama ya, dibukakan, ditanya siapa, dengan kamu siapa, seperti itu, dan di sana bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya, di sini disebutkan ya, huwa qad u'tiya syatrul hasan. Jadi memang Rasulullah yang menyebutkan bahwa kegantengan Yusuf itu memang setengah dari gantengnya yang ada di dunia ini gitu ya, seperti itu. Next Mbak, screen-nya ini udah masuk ke ini. Nah ini dia. Jadi ini saya sudah terjemahkan. Next lagi Mbak, silakan. Ini saya sudah terjemahkan sama dengan yang tadi slide-nya, tapi ini versi bahasa Indonesianya. Next lagi Mbak. Ini langit pertama. Nah ini dia. Tadi saya udah ketiga ya. Nah, kemudian keempat prosesnya sama, cara masuknya sama. Di sana bertemu dengan Nabi Idris. Ya. Kemudian ke langit kelima ya, ketemu dengan Nabi Harun. Yang keenam ketemu dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini di langit keenam. Ya, kemudian naik lagi ke langit ketujuh. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini posisi sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini pas jurusannya di bawahnya adalah Ka'bah. Gitu. Jadi di Baitul Ma'mur ini ada Ka'bah yang khusus tawafnya untuk para malaikat. Di bawahnya adalah Ka'bah yang manusia ini bertawaf di bawahnya. Dan dikisahkan bahwa Baitul Ma'mur ini, Ka'bah di atas langit ini, itu selalu yang bertawaf itu 70.000 malaikat setiap harinya, dan malaikat yang sudah bertawaf nggak bisa ada kesempatan lagi dari saking banyaknya malaikat. Gitu ya. Next Mbak. Itu kisahnya sampai ke langit ketujuh. Silakan Mbak, langsung screen-nya. Nah ini saya udah ceritakan. Next lagi. Ya. Nah ini. Sudah sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi setelah ketujuh, naik lagi ke atas, itu sudah paling puncak. Nah Sidratil Muntaha ini adalah ya satu pemandangan yang seluas mata memandang. Kemudian di situ ada pohonan yang begitu rindang, yang tadi saya sebutkan bahwa daun-daunnya itu seperti telinga gajah gitu, lebar-lebar. Di bawahnya itu ada sungai yang mengalir gitu ya. Nah disinilah ya, karena Rasulullah nggak bisa melihat kiri kanan, Rasulullah hanya duduk ya, merasa bahwa di sekitarnya itu ada sesuatu yang meliputinya, cahaya putih gitu ya. Makanya juga di sini saya juga ingin sekalian menjelaskan bahwa di sana juga ada yang bertanya, apakah Rasulullah pada peristiwa Mi'raj ini Rasulullah langsung melihat Allah? Ya enggak. Rasulullah itu hanya merasa ada cahaya, melihat cahaya gitu ya. Jadi enggak langsung. Jadi yang diceritakan melihat langsung itu artinya apa? Melihat bentuk Jibril yang asli secara langsung, yang betul. Tapi melihat asli bentuk Allah itu enggak, ya. Jadi hanya cahaya. Dan disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sholat ya 50 kali dalam sehari, gitu ya. Nah kemudian Rasulullah turun, ya sampai turun ya, yang tadi yang 7 pas ke-6 ini ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, apa yang Allah perintahkan kepada kamu untuk umat kamu? Kata Rasulullah, 50 kali sholat dalam satu hari satu malam. Terus kata Nabi Musa, kembali balik lagi, minta keringanan gitu, karena udah pastilah umat kamu nggak akan sanggup gitu loh. Karena saya udah pernah nyoba ya di Bani Israel dan mereka nggak sanggup gitu ya.
Nah, kemudian kembalilah Rasulullah, ya, minta keringanan, ya Allah, khafif an ummati, ringankanlah umatku, ya. Terus sebenarnya sampai berulang-ulang ya, sampai 3 kali ya dikasih, kemudian 10 ya, kemudian pas 5 turun lagi, Nabi Musa nyuruh lagi, baik lagi, nggak mungkin Musa nggak bakal sanggup. Yang bener ya kalau kita lihat zaman sekarang ya, 5 waktu aja itu kayak berat gitu ya. Banyak umat Islam yang masih nggak melaksanakan. Coba bayangin kalau sampai 50 kali gitu. Ya, Masya Allah. Akhirnya pas datang, kata Allah, 5 kali ini sudah cukup buat kamu, karena setiap sholat kamu mendapatkan kelipatan 10 kali. Jadi 5 kali sholat itu mendapatkan 50 kali kebaikan, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi Rasulullah ketika disuruh lagi, udahlah saya malu gitu ya. Roja'tu ila rabbi hatta istahyaitu, aku sampai malu-malu gitu ya sama Allah, minta ringan lagi gitu ya. Sampai akhirnya Allah yang menyebutkan bahwa bikulli sholatin asyra, setiap 1 kali sholat mendapatkan 10 lipat kebaikan pahalanya gitu ya. Jadi semuanya meskipun 5 kali tetap mendapatkan 50 kebaikan pahalanya gitu. Next, Mbak. Ya, ini udah saya udah jelasin tadi. Nah, ini pelajaran pentingnya gitu ya. Pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj, karena setelah peristiwa itu terjadi gitu ya, kemudian Rasulullah kembali sampai menjelang fajar ya, kembali, dan dia menceritakan itu kepada Ummu Hani, sepupunya, dan sepupunya mengatakan jangan cerita gitu ya. Yang saya katakan bahwa orang-orang kafir nggak akan percaya apa yang kamu alami gitu ya. Nah, ini pertanyaannya gitu ya, saya baca ya di di jurnal-jurnal Arab gitu ya. Ada yang mempertanyakan gitu ya, apakah peristiwa ini masuk akal atau tidak gitu ya. Sebenarnya jawabannya simpel gitu ya. Jawabannya adalah jika Allah menghendaki sesuatu ya kun fayakun gitu. Jadi artinya di dunia ini sebenarnya nggak ada yang mustahil gitu ya. Nggak ada yang mustahil, apapun itu gitu ya. Jadi kalau mau dibilang bagaimana bisa ya Rasulullah bisa dibawa oleh buruk ya, sedangkan kalau kita melihat astronot pergi aja dengan berbagai berbagai alat macam-macam gitu ya, sampai dia harus punya oksigen sendiri karena di atas itu kan ya nggak ada oksigen dan lain sebagainya gitu ya. Tapi buat Allah nggak mustahil gitu loh, mudah bagi Allah gitu ya. Sebenarnya banyak hal-hal yang kalau kita katakan ih kayaknya mustahil banget gitu ya, tapi kok bisa gitu. Kayak misalnya kejadian yang terdekat lah, misalnya kemarin ya peristiwa di Turki kan, pasti teman-teman pasti melihat lah ya, berapa anak ya, saya melihat hanya ada 3 atau 4 gitu ya, entah mungkin ada kejadian-kejadian aneh yang lain gitu ya. Artinya udah ketumpuk bangunan yang begitu hancur gitu ya, seorang artinya rescue itu menemukan anak tuh yang istilahnya sehat ya gitu ya, enggak terus senyum gitu ya. Buat kita ya Allah, inilah kehendak Allah gitu ya. Itu suatu hal yang sangat mudah bagi Allah gitu, enggak susah gitu. Makanya aneh kalau ada yang mempertanyakan itu gitu, karena memang enggak ada istilah mustahil bagi Allah, apalagi hanya sekedar Isra Mi'raj. Atau contoh yang misalnya pernah di waktu yang di Banjarnegara ya, musibah longsor yang kemudian katanya semalaman itu kayak seperti diputer gitu ya, sampai hilang semua satu kampung gitu ya. Itu kan kalau mau dipikir secara rasional ya nggak bisa gitu ya. Tapi memang itu Allah gitu ya. Allah yang berkehendak ya pasti mudah bagi Allah gitu. Jadi nggak ada yang tidak, artinya nggak ada yang mustahil, semua mudah bagi Allah. Sekarang contoh kecil aja seperti hari ini ya, seperti hari ini sekarang kita bikin kajian by Zoom, saya di rumah, teman-teman di kantor gitu ya, bisa melihat wajah saya, bisa mendengar suara saya, itu apa gitu ya. Kalau nggak dengan izin Allah, mungkin Allah nggak kasih
petunjuk arahan untuk manusia untuk bisa menciptakannya, untuk membuatnya, gitu ya. Gitu kan? Itu sangat artinya analogi yang sangat mudah gitu ya untuk kita jadikan jawaban tentang keraguan-keraguan mereka terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, pelajaran apa gitu ya yang penting dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Silahkan, Mbak. Nah, kalau kita lihat ayatnya, ya, silahkan kalau ada yang pegang mushaf. Tadi ayatnya saya sudah sebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi derajat kehambaan ini Allah angkat, gitu ya. Makanya ketika dia benar-benar total, ya, menghambanya kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, gitu ya. Ini yang dibanggakan oleh Allah. Makanya Allah nyebutnya Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah menyebutnya dengan abdun, kalimat hamba. Yang menunjukkan bahwa Rasulullah ini yang disebutkan abdun di sini adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa dan benar-benar mendapatkan derajat yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang sangat fobia, misalnya fobia kehidupan sosialita yang semuanya serba mahal misalnya. Oh, jadi kalau dikit ngobrol-ngobrolnya itu ada tas mahal, sendal mahal, baju mahal, bermerek, branded, dan sebagainya. Itu tandanya apa? Dia menghamba kepada materi. Yang naudzubillah, ya. Kan ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam. Ya Allah, lindungilah aku dari kemusyrikan yang aku nggak rasakan. Aku nggak merasa itu adalah kemusyrikan, gitu ya. Jadi banyak gitu. Jadi kalau orang misalnya dia gila jabatan, pokoknya segala sesuatu harus dilakukan untuk jabatannya. Dia bikin pencitraan, dia bikin, berarti dia menghambanya kepada jabatan yang dia obsesikan atau yang dia miliki supaya selalu dipuji orang gitu ya. Makanya bicara tentang kehambaan ini orang yang jauh dari ria, ya, jauh. Artinya memang benar-benar dia hidupnya adalah untuk Allah, penghambaannya benar-benar kepada Allah, gitu ya. Next, Mbak. Yang kedua pelajarannya adalah, nah, ini pembekalan dakwah. Tadi kan saya sudah ada kisah-kisah yang menyertai kan, ya. Rasulullah ditinggal oleh orang-orang yang mendukung, ya. Sedangkan orang-orang kafir begitu brutal dan begitu kuat gitu ya dalam menyerang dakwah Rasulullah SAW. Nah, peristiwa inilah ya yang menguatkan Rasulullah untuk terus tetap berdakwah meskipun dalam posisi yang sangat berat dan sangat sulit gitu ya. Dan ya banyak ya kisah-kisah Nabi Nuh ya yang istilahnya sampai 300 tahun berdakwah tapi pendukungnya hanya berapa orang gitu ya. Nah, itu kan Rasulullah bisa lihat sendiri gitu ya, merasakan langsung bertemu dengan nabinya gitu, bertemu dengan para nabi yang membawa risalah itu. Ya, seperti itu ya posisi seorang rasul ya. Next, Mbak. Ya, peristiwa Isra Mi'raj ini juga menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Nah, ini ya. Jadi menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj berat gitu ya posisinya gitu ya. Padahal posisi Rasulullah sebelum dijadikan sebelum kenabian sangat terkenal dengan amanahnya, sangat dipercaya sampai mendapatkan julukan Al-Amin pada waktu itu gitu kan. Nah, kemudian pas Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan Rasulullah harus mengiklankan, mendeklarasikan bahwa dia adalah seorang nabi yang membawa risalah, yang harus diikuti apa katanya, yang harus menjadikan dia pijakan-pijakan gitu ya. Nah, posisinya ketika orang-orang kafir Quraisy masih gengsi, nggak mau agama nenek moyangnya digoyah gitu ya, hilang itu kepercayaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika peristiwa ini, aduh, masya Allah, berat sekali rasanya untuk menceritakan, tapi memang harus diceritakan.
gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini di ayatnya ya, kalimat ya di ayat 1 ini ada linuriyahu. Kalimat nuriyahu dari kalimat dalam bahasa Arab itu yaro. Yaro itu artinya orang yang langsung melihat dengan mata kepala. Berbeda dengan makna syahada. Syahada itu hanya menyaksikan. Menyaksikan itu belum tentu melihat langsung dengan mata kepala. Gitu ya. Hanya menyaksikan. Menyaksikan itu sesuatu yang mungkin dia hanya bisa bersaksi, tapi nggak bisa sampai detail seperti orang melihat langsung. Gitu. Dan ini ya pelajaran juga untuk kita semua bahwa ketika kita ya bersama teman-teman ya, terus kemudian kita ingin menegur teman gitu ya, atau kita melihat ada kejanggalan, silakan ya, meskipun itu mungkin pahit gitu ya, tapi kita bisa berusaha bagaimana caranya kita bisa menyampaikan kebenaran itu. Tapi tentunya kalau kita mungkin ya harus belajar dari Rasulullah dengan uslub atau cara-cara kita menyampaikannya. Jangan sampai orang itu tersinggung, jangan sampai juga membawa mudorot gitu ya. Sampai pun misalnya terjadi kemudorotan kalau seandainya kita menyampaikan kebenaran itu, ya mungkin ada toleransinya adalah cukup dengan hati mendoakan gitu ya. Seperti itu. Kemudian next Mbak, keempat, hanya dari 7, habis itu selesai. Keempat, nah ini, syariat yang dibawa Rasulullah menghapus syariat yang sebelumnya. Karena Rasulullah adalah pemimpin para nabi. Ya, ketika dalam perjalanan itu Rasulullah menjadi imam bagi para nabi-nabi terdahulu. Rasulullah jadi imam. Ini menunjukkan bahwa semua nabi sebelum Rasulullah mengikuti apa kata Rasulullah. Gitu. Jadi otomatis ya menjadi risalah terakhir, Islam menjadi agama penyempurna ya dalam syariat-syariat sebelumnya gitu ya. Makanya ini sebenarnya jawaban kita ya untuk teman-teman kita yang non muslim yang masih meyakini ya ada nabi yang mereka tuhankan. Ya sungguhnya Islam itu adalah meyakini semuanya nabi dan tidak boleh ada satupun yang kita ingkari kenabiannya. Satu saja kita ingkari kenabian mereka, maka kita menjadi orang yang kafir gitu. Kemudian next Mbak, pelajarannya. Dan ini ya keutamaan Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam. Nah, ini juga yang saya ingin tegaskan di sini ya. Kenapa kok Allah titipkan surat Al-Isra ya? Karena pertama menjadi kiblat pertama sebelum Ka'bah. Gitu. Ya, jadi memang nggak bisa kita tinggalkan, nggak bisa kita menutup mata. Kadang-kadang gini, saya pernah waktu kuliah ya, ada beberapa teman saya yang udah agak liberal dikit gitu pemikirannya ketika memang peristiwa Palestina sudah sejak lama gitu. Saya kuliah juga memang sudah kadang-kadang kita sesama mahasiswa itu bikin satu acara baksos ya untuk apa ya untuk menggalang dana bantuan gitu ya. Itu ada aja yang mereka mengatakan ngapain kita repot-repot dengan Palestina, orang di Indonesia juga banyak masalah gitu ya. Nah ini salah, persepsi yang salah. Siapapun saudara kita, dimanapun mereka berada, tetap kita harus ada kemanusiaan untuk membantunya. Dan apalagi kita bicara tentang Al-Aqsa. Al-Aqsa ini sudah menjadi akidah kita, bahwa pernah menjadi kiblat kita yang pertama, kiblat sholat kita. Gitu. Dan juga Rasulullah menyebutkan bahwa pahala sholat di Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat dibanding masjid biasa. Gitu. Jadi memang punya keutamaan gitu ya Masjidil Aqsa ini. Gitu. Jadi memang sangat erat juga ya kenapa Isra Mi'raj ini bicara tentang sholat kemudian dikaitkan dengan Al-Aqsa gitu ya. Ini sangat erat hubungannya gitu ya. Nggak bisa dipisahkan ya bicara tentang masalah sholat dan Masjidil Aqsa. Next Mbak. Nah ini pentingnya sholat. Nah ini juga ini menjadi topik yang paling utama ya dalam Isra Mi'raj ini adalah pentingnya sholat gitu ya. Karena apa? Karena syariat sholat ini nggak pakai perantara. Allah langsung bicara kepada Rasulullah. Langsung. Jadi kalau di syariat yang lain ya datang wahyu, Jibril memberikan datang dengan ayat, ya turun ayat tentang haramnya khamr gitu ya, tentang wajibnya berhijab gitu ya. Itu melalui malaikat Jibril. Tapi kalau sholat ini langsung Allah
berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi seperti tadi saya sudah jelaskan ya, tentang minta keringanan bolak-balik seperti itu. Memang langsung Rasulullah berbicara kepada Allah, gitu ya. Dan Isra Mi'raj ini menjadi cermin gitu ya, hakikat spiritual dari sholat yang dijalankan umat Islam. Jadi kalau Mi'raj itu kan artinya seperti orang yang terbang ke atas gitu ya. Mi'raj kan terbang ke atas. Kalau Isra kan diperjalankan ya secara vertikal, kemudian horizontal ke atas, Mi'raj ke atas. Sama dengan ketika misalnya kita sholat gitu ya. Langsung ya fokus kita udah kepada Allah gitu. Ya, makanya dianjurkan gitu ya, semaksimal kemampuan kita itu kalau sholat ya udah khusyuk. Jangan mikirin apa-apa gitu. Makanya jangan sampai kalau kita lagi sholat itu masih ada masakan di dapur, masih ada kerjaan, masih ada PR, masih ada macam. Kalau bisa udah lepaskan semua. Meskipun ada gitu, tapi langsung kita off. Kita pakai sistem switch on off ya. Ketika kita nggak sholat, udah urusan dunianya, urusan kerjaannya kita on kerja. Tapi ketika mau sholat kita off nih dunianya. Kita langsung on-nya kepada Allah, berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini satu-satunya hadiah, fasilitas yang paling indah yang Allah berikan kita untuk kita mudah berbicara kepada Allah, untuk kita mudah mohon kepada Allah, gitu ya. Kalau ibadah yang lain ya seperti saya sebutkan bahwa masih kita bisa bicara dengan manusia, dengan yang lainnya gitu. Tapi ketika sholat ya, ketika sudah takbir Allahu Akbar, udah semua bacaan, semua hati, semua kekhusyuan hanya kepada Allah. Ya nanti kalau ingin diselesaikan dengan salam, ketika sudah salam boleh kita bicara lagi kepada orang lain gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara tentang sholat, kenapa sangat penting? Ya, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang Allah hisab pada hari kiamat nanti adalah sholat kita. Makanya kalau di dalam bab-bab fikih itu yang paling dibahas, paling awal dibahas adalah tentang sholat. Nah, ketika membahas tentang sholat yang paling awal disebutkan babnya adalah bab bersuci. Karena kalau bersucinya nggak benar, sholatnya nggak sah. Makanya ada bab toharoh. Ya, makanya penting juga kalau seandainya sini kajiannya ada yang rutin di fikih wanitanya itu dibahas tentang toharohnya. Itu karena banyak sekali. Saya pernah ngisi tadi perkantoran mana waktu itu. Padahal hanya setengah jam saya bicara tentang masalah toharoh. Itu langsung pertanyaannya. Padahal itu sehari-hari yang mungkin kita sering lakukan gitu ya. Seperti menganggap bahwa terputus-putusnya haid itu dianggapnya adalah masih haid gitu ya. Akhirnya dia nggak sholat di waktu yang dia terputus gitu ya. Nah, kemudian bicara tentang berhadas ketika dalam perjalanan, sedangkan dia mungkin sudah harus sholat gitu. Itu banyak hal yang saya katakan itu jangan sampai diremehkan, karena kalau kita bicara sholat gitu ya, Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwa ketika kamu dalam perjalanan dan kamu itu khawatir ada najis ya, gak apa-apa kamu sholat dengan tayamum di atas bis, yang penting kamu sholat tepat waktu. Nanti di tempat yang kamu merasa sudah bisa dicek apakah kamu itu benar najis atau enggak, mau diulang lagi silahkan, sholatnya nggak diulang lagi nggak apa-apa gitu. Dari saking pentingnya sholat gitu. Makanya penting sekali membahas fikih wanita ini supaya kita posisi ijtihad kita ini benar gitu ya. Ya posisinya utamakan yang sholat ini gitu. Jangan udahlah ntar masih belum bersih, entar dulu gitu. Nggak boleh gitu ya. Jadi harus ijtihad. Oh ini kok saya udah selesai ya subuh gitu. Berarti tunggu sampai sore. Kalau nggak keluar juga, maksudnya udah nggak ada flek lagi bersih, mandi segera sholat. Bahkan di madhab Syafi'i, ketika misalnya subuh kita sudah bersih, kemudian kita melewati zuhur karena melewati asar, masih menunggu pas maghrib kita baru mandi. Pas maghrib ya itu yang zuhur sama asarnya itu diqodho gitu ya. Karena apa? Dalam perjalanan penungguan ini itu darahnya nggak keluar lagi gitu loh. Jadi sudah dianggap memang sudah wajib
sholat gitu ya. Karena pada waktu itu kita mengambil ijtihad bahwa saya harus menunggu karena biasanya mungkin di hari ke-7 saya baru mandi gitu ya. Tapi ini dia hari ke-6 kok sudah bersih gitu. Jadi kita ada ijtihad yang kita itu ada ilmunya sehingga apa yang kita ijtihadkan itu nggak sia-sia. Artinya ketika kita ijtihad kita salah karena ijtihad kita dengan ilmu kan. Ijtihad kita salah kita dapat pahala 1, ijtihad kita benar dapat pahalanya 2 gitu ya. Jadi ini saya di poin ke-6 ini saya ingin sekali gitu menekankan teman-teman semua ini ada kajian khususnya tentang fikih sholat. Banyak ya ustaz-ustaz yang ahli dalam bidang fikih, silahkan gitu itu dijadiin acuan atau apa ya kajian khususnya dengan kitab gitu ya supaya secara terperinci bisa dipelajari gitu ya tentang masalah fikih sholat ini. Silakan Mbak lanjut yang ke-7. Kebenaran surga dan neraka. Nah ini ya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ya. Tadi kan yang pas ketemu Nabi Ibrahim, pas ketemu Nabi Adam yang pertama kali ya. Pas ketemu Nabi Adam tuh ketika nengok ke kanan, Rasulullah melihat dari jauh. Siapa itu? Kata Jibril itu Nabi Adam. Kemudian dia melihat Nabi Adam itu ketika melihat ke kanan, dia tertawa, senyum. Tapi kalau melihat ke kiri, dia menangis gitu ya. Jadi Rasulullah juga sendiri melihat kok di kiri kanannya itu ada kayak abu-abu gitu, warna-warna abu-abu kayak berterbangan gitu sekitarnya. Gitu. Nah kemudian ditanya ya, kepada Nabi Adam, kenapa ketika nengok ke kanan kamu tersenyum? Saya melihat hamba-hambaku yang soleh dan dia adalah ahli surga. Dan di sebelah kiriku, kenapa aku menangis? Karena aku melihat di situ ada ahli neraka, gitu ya. Itu ruh-ruh anak Nabi Adam, gitu ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa memang perjalanan Rasulullah ini adalah ruh dan jasad, ruh dan tubuhnya. Rasulullah diperjalankan melihat semua kebesaran Allah di sana. Itu diantaranya adalah melihat surga dan neraka. Di sini kita lihat ya, Rasulullah ya di surga ini melihat apa ya sungai yang mengalir indah gitu ya, sampai mungkin terlihat seperti kayak kumpulan mutiara-mutiara gitu loh airnya. Dan di situ Rasulullah juga mencium baunya yang begitu harum gitu ya. Kata Rasulullah, "Mahada, apa ini?" Kata Jibril, "Ini Al-Kautsar." Ya, sungai Al-Kautsar yang Allah sudah janjikan untuk diberikan kepada kamu ya. Dan memang harumnya adalah misk adfar gitu ya. Jadi memang harum banget gitu ya. Kemudian banyak juga ya Rasulullah melihat bukan hanya surganya tapi melihat ahlil jannahnya, penduduk-penduduk surganya. Ya, di sana ada orang gitu ya. Rasulullah melihat gitu ya. Yang pada saat itu dia panen, saat itu pula dia langsung bertanam, saat itu pula juga dia berpanen gitu ya. Terus kata Rasulullah, siapa itu? Kata Jibril, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang dimana mereka mendapatkan lipatan ganda kebaikan sampai 700 kelipatan kebaikan yang mereka dapatkan gitu ya. Baterainya habis. Kemudian kalau teman-teman pernah, saya nggak karena takut kebanyakan juga, pernah dengar ya Rasulullah mendengar terompahnya Bilal. Itu peristiwa Mi'raj. Ya. Peristiwa Mi'raj. Apa yang kamu lakukan ya Bilal gitu? Saya mendengar sendal kamu sudah masuk surga gitu. Suara sendal kamu masuk surga gitu. Masya Allah gitu. Jadi kayak mendengarnya tuh merinding. Memang juga semua yang diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat tentang Isra Mi'raj itu mereka semuanya merinding gitu, dengarnya gitu ya. Tapi ya memang itu yang terjadi gitu ya. Bukan hanya misalnya ada yang mengatakan paling Rasulullah hanya mimpi itu gitu ya, atau hanya ruhnya aja yang diperjalankan gitu ya. Kayak gitu. Kemudian
cerita tentang neraka. Nah, ini kalau neraka kita juga pernah dengar hadis tentang ra'aitun nisa aktsaruhunna finnar. Aku melihat perempuan banyak sekali, artinya paling banyak di neraka gitu ya. Gitu. Itu memang terjadi ya, beliau melihatnya pada waktu Isra Mi'raj ini gitu ya. Dan di sini ada Rasulullah melihat orang gitu ya, orang banyak yang posisi perutnya buncit gitu ya. Dan terlihat di dalam perutnya itu banyak ularnya gitu ya. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril, haula aklatur riba. Mereka adalah orang-orang yang makan harta riba. Ya. Kemudian Rasulullah melihat juga ya orang yang bibirnya itu seperti bibirnya unta. Dan di antara mereka itu ada yang menarik-narik bibir teman yang lainnya gitu ya. Dan kemudian ketika ditarik kemudian dimasukkan batu ke dalam mulutnya gitu ya. Batu neraka masuk dalam mulutnya. Kata Rasulullah, siapa itu Jibril? Kata Jibril, mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Nah, sebenarnya kisahnya banyak ya. Saya ambil neraka 2, surga 2 gitu ya sebagai satu contoh bahwa ini kebenaran surga neraka ini sudah Rasulullah saksikan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya gitu ya. Saya lagi baca-baca buku tentang surga neraka ya. Tadi pagi itu saya melihat juga banyak pertanyaan kayak tadi itu yang nggak percaya dengan adanya Rasulullah diperjalankan gitu ya. Dan kita juga melihat jawaban-jawaban para masyaikh, para orang-orang syekh yang mengatakan itu bagi Allah sangat mudah, nggak mustahil gitu ya. Dan kejadian di dunia ini apapun itu nggak mustahil bagi Allah gitu ya. Sampai tadi dikiaskan tentang internet lah gitu ya. Kemudian kalau dulu kita juga mikir pengiriman yang paling jadul banget itu ketika kita ngirim fax kan, belum ada HP waktu itu fax gitu ya. Kita ngirim di sini dengan kata-kata, di sana juga keluar kata-kata gitu. Itu aja udah sangat aneh pada waktu itu gitu ya. Apalagi hanya sekedar memperjalankan Rasulullah ya dalam Isra dan Mi'raj. Dan kejadian pertanyaannya gini, bagaimana bisa terjadi ada surga dan neraka? Sedangkan itu belum, bagaimana Rasulullah bisa melihat semua ini, sedangkan surga neraka itu belum bisa dipakai gitu istilahnya. Kalau kita memahami kan surga neraka itu ditempatkan bagi mereka yang sudah dihisab gitu ya. Dan apakah sekarang sudah ada surga dan neraka? Dan ada hadisnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga duluan, kemudian Allah menciptakan neraka. Dan surga neraka ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan ketika Rasulullah melihat semua gambaran-gambaran ini ya seperti tadi kan gambaran orang yang menanam terus besoknya langsung panen gitu ya dalam satu waktu yang sama, itu satu gambaran yang Rasulullah itu sangat indah ketika di surga dan sangat mengerikan di neraka gitu ya. Gambaran-gambaran yang Rasulullah lihat gitu ya. Seperti halnya tadi ketika melihat Nabi Adam, melihat ke kanannya dia tersenyum, ke kirinya dia menangis. Itu adalah roh-roh anak Nabi Adam gitu ya. Yang kanan adalah ahli surga dan kiri adalah ahli neraka gitu ya. Satu gambaran gitu. Dan ini juga menjadi teguran untuk kita untuk selalu bersiap-siap ya bahwa akhirat itu ada gitu ya, surga neraka itu ada gitu. Makanya alangkah indahnya kalau kita dari sekarang sudah mempersiapkan dan kita sudah mindset kita tuh udah ada dalam pikiran kita itu bahwa kita mau pilih yang mana nih gitu ya. Kalau kita mau pilih surga yang sungguh-sungguh surganya gitu ya, karena ketika surga yang kita inginkan itu tinggi gitu ya, pasti kita sudah siap mental kita untuk melakukan semua kebaikan, semua perintah Allah, semua perintah Rasulullah gitu ya. Seperti hanya kita kuliah gitu. Kalau saya begitu menganalogikan kuliah.
Saya selalu kalau di mahasiswa tuh saya bilang bahwa kalian tuh kalau punya target, nilai itu harus yang paling tinggi. Supaya apa? Kalau kamu sudah meniatkan untuk mendapatkan nilai paling tinggi, kamu udah siap kerja siang malam tuh untuk belajar, gitu ya. Jadi sekalipun memang seandainya ada kepleset sedikit aja, kamu nggak jadi yang tertinggi, minimal kamu di bawahnya sedikit gitu ya. Nggak dapat jannah firdaus ya sedikit aja di bawahnya gitu. Tapi kan masih surga yang masih di atas kan. Itu kan tujuh level ya, 7 tingkatan. Di surga yang apa sih di bawahnya dari yang atas kan lumayan gitu ya. Coba kalau seandainya kamu targetkan nilai kamu itu pas-pasan, lah yang penting lulus lah gitu ya, yang penting nggak fail gitu ya, dapat D juga nggak apa-apa gitu. Saya tuh waktu kuliah tuh suka lihat teman yang kayak gitu. Akhirnya apa? Pas ngelihat hasilnya dia jadi F gitu ya. Kenapa? Ya karena memang targetnya pas-pasan. Nah kalau kita targetnya juga surganya yang pas-pasan, kita kan pasti nih umat Nabi Muhammad kan, ada hadisnya ya, siapapun yang beriman seberat biji atom pun dia dijamin masuk surga gitu ya. Jangan berpatokan ke itu gitu loh. Itu karena memang rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad gitu ya. Tapi jangan itu jadi patokan, karena kalau jadi itu patokan ya udah ibadah kita sembarangan, nggak punya target. Akhirnya apa? Ya harus mampir dulu, dibersihin dulu gitu ya di neraka baru dia bisa ke surga gitu. Seperti itu. Next, Mbak. Kayaknya udah selesai ya. Ya, silahkan kalau waktunya sudah habis juga seperti belum waktu itu ya. Jadi pertanyaannya bisa lewat WA, saya bisa jawab. Atau kalau mau dibuka pertanyaan juga silakan. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih untuk pemaparannya Ustazah Dia. Banyak sekali pelajaran atau hikmah-hikmah yang bisa kita petik ya dari kisah ini. Dan kisah ini selalu menggugah hati sebenarnya buat aku. Bagaimana sayangnya Allah kepada Rasulullah dan hambanya. Bagaimana sayangnya Rasulullah kepada kita, umatnya juga gitu. Nah, ya Ustazah, ini memang belum ada yang masuk pertanyaan. Ya. Tapi aku pribadi punya pertanyaan, boleh ya? Satu aja nih karena memang ngejar teman-teman udah mesti balik kantor lagi. Pertanyaan nih, bagaimana sih untuk Ustazah untuk menghidupkan Isra Mi'raj ini di keluarga gitu, di rumah atau di keluarga? Itu sih. Menghidupkan apanya nih? Menghidupkan Pemahaman apa? atau menghidupkan Kisah ini atau apa kisahnya? ibrah dan pelajaran ini yang maksudnya biar anak-anak juga bisa dapat vibe-nya atau dan ya kayak gitulah. Dan di keluarga bisa hidup. Iya. Jadi kalau tadi kita pelajari inti dari Isra Mi'raj ini adalah perintah sholat, minimal ya, kita memberikan pemahaman ke anak-anak dari sejak usia dini itu tentang masalah pentingnya sholat, gitu ya. Perbaiki toharonya, kemudian perbaiki cara sholatnya, perbaiki juga waktu-waktu sholatnya yang seharusnya tepat waktu, gitu ya. Gitu. Jadi nanti momennya, gitu ya, momennya ketika kan pasti anak-anak kita di sekolah ngadain gitu ya, di tetangga mungkin masjid ngadain gitu. Nah di situ masuk tuh kita memberikan wawasan-wawasan tentang Isra Mi'raj. Tapi intinya adalah ketika anak itu sudah perhatian dengan sholat, berarti dia sudah punya wawasan tentang makna dari Isra Mi'raj itu sendiri gitu ya. Jadi nggak mesti harus kita jelaskan Isra itu ini nggak perlu gitu ya. Yang penting intinya aja dulu mereka paham sholat, apa yang harus dia lakukan ketika mau sholat gitu ya, sudah memperbaiki bacaan semuanya, kemudian tentang kehusyuannya, tentang semuanya. Nah, nanti sambil berjalan dengan waktu gitu ya, kita memberikan wawasan-wawasannya. Jadi sama halnya juga ketika anak kita berbuat salah, kita nggak bisa langsung marahin, nggak bisa gitu. Jadi malah justru dengan kesalahan itu pas momennya kita memberikan wawasan. Contoh, kalau saya real aja, nah saya masih kecil, waktu itu umur baru 8 tahun. Kalau udah azan memang sudah, karena laki-laki ya dua-duanya. Jadi azan tuh sudah harus jalan ke masjid. Pas sampai masjid kakaknya sudah ikut di soft pertama. Adanya ketemu temannya gitu. Karena memang adanya tuh lebih friendly loh, teman tuh langsung ngobrol dan sebagainya. Akhirnya sampai masuk. Pada hari itu kakaknya bilang ke saya, tapi saya nggak langsung tegur gitu ya.
Tapi setelah besoknya saya baru tegur, kenapa adek kemarin sholat zuhur kok gini. Enggak, soalnya seru mah gini. Nah, terus langsung kita masuk di situ tuh, gitu ya. Tentang pentingnya sholat. Apa sih yang lebih penting deh kalau hanya ngobrol gitu kan bisa setelah sholat dan lain sebagainya. Itu yang paling penting gitu ya. Intinya atau substansi dari Isra Mi'raj itu sendiri. Gitu. Adapun pelajaran-pelajaran tentang wawasan Isra Mi'raj cerita yang kayak tadi itu sebenarnya ya momen aja gitu. Momen. Tapi yang terpenting adalah anak kita sudah perhatian dengan sholatnya. Saya kira itu ya jawabannya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ustazah. Nah, Mungkin karena udah jam segini juga, bisa kita langsung tutup aja, Ustazah. ya, Nanti kalau silakan. teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ke WhatsApp juga, seperti Ya. yang tadi Ustazah sampaikan. Boleh, Ustazah, untuk dipimpin berdoanya dulu aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azim sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita semua sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari Ustazah Dia. Kalau teman-teman mau berbagi insight dan manfaat dari sesi ini boleh ya nanti di sosial media teman-teman boleh sambil tag @kamus.askia. Oke. Nah, sama satu lagi mau ngingetin lagi teman-teman, kalau teman-teman ada yang berkenan untuk berdonasi ke gempa Suriah dan Turki, kencelengnya masih dibuka ya. Nanti juga detailnya bisa di WhatsApp juga, di WhatsApp grup. Dan kalau begitu, teman-teman semua dan Ustazah, terima kasih banyak atas ilmunya dan kehadirannya. Kita sama-sama belajar hari ini. Bersyukur sekali Allah izinkan kita bisa belajar bareng, dan semoga kajian siang ini bisa memberikan kita penguatan akidah dan ibadah, dan semoga Allah selalu berikan kita nikmat iman dan sehat selalu. Amin. Baiklah, saatnya saya Almira pamit undur diri dulu. Mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan selama sesi berlangsung. Mari kita tutup sesi siang ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa di kajian kamus berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.